Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini banyak sekali yang izin. Kalau nanti yang datang cuma sedikit, berarti ya kuliah online saja daripada yang lain ini enggak belajar gitu loh ya. Memang capaiannya untuk beberapa hari ke depan itu saya materinya sudah selesai. Ya, maksudnya apa yang perlu saya sampaikan terkait materi menulis kreatif itu sudah selesai. Tinggal evaluasi. Ya, tinggal konsultasi tulisannya. Kebetulan kalau siapa? Namamu? Tisha ya. Tisha sudah selesai ya. Nah, kemudian saya sudah. Nah, bagaimana progresnya Kartika? Ya, apa kesulitan dalam proses kamu menulis? Sudah berapa banyak sekarang? Ya, coba bawa ke sini aja dulu. Saya periksa. Gak apa-apa. Berubah enggak apa-apa. Ya, nanti saya beri arahan, kamu bisa memperbaikinya ke depan. Kenapa kau ganti? Oh ini baru konsepnya aja. Nggak apa-apa gitu. Apanya yang enggak apa-apa? Kayak gini nggak apa-apa. Nggak perlu halaman satu, halaman dua gini nggak perlu. Ya, Langsung aja. ya judulnya jejak di pasir. Jadi judul kemudian namamu tanpa nim ya, Kartika Aulia. Nah, di akhir atau di awal nanti biodata. Lebih baik di akhir. Ya, jadi tidak perlu halaman satu, halaman dua ini nggak pakai. Ya, tapi kalau ini hanya untuk plot twistnya, nggak masalah. Jadi untuk kerangka kamu menulis nggak ada masalah. Tapi nanti kalau jadi harus nggak pakai ini ya, halaman satu, halaman dua nggak pakai ini ya. Ya, dikembangkan ya. Sudah berapa anak yang mengumpulkan ke kamu, Tisha? Sama sekali. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya, yang sudah, ya. Tapi perlu memperbaiki hasil revisi dari saya. Itu sudah ngirim balik ke kamu atau belum? Belum juga. Selain itu, ada yang tanya-tanya dan lain sebagainya. Belum ada juga. Ada apa ini ya kelas ini? Jadi tidak ada progres karena tidak ada progres pada gak berani masuk gitu ya. Bisa jadi kayak gitu ya. Atau memang beneran sesuai dengan izinnya nggak ada yang saya balas soalnya WA-nya. Karena kok banyak sekali. Ya biasanya kalau berhalangan atau sakit ya masa berbarengan. Ya. Jadi kemungkinan berbarengan biasanya itu selama saya mengajar itu kan belum pernah. Ini rekor. Jadi saya menganggap ini ada sesuatu selain benar-benar satu dua yang benar-benar sakit, berarti yang lain mungkin ada sesuatu. Saya menganggap begitu sehingga nggak ada yang saya balas ini tadi awal. Ya. Untuk Tisha, untuk Kartika apa permasalahannya? Permasalahan dalam menulis apa yang kamu hadapi? Ya jangan takut ditulis dulu. Ya. Kalau takut, takut, takut nanti nggak selesai-selesai tulisannya. Ini sekarang sudah pertemuan yang ke-11. Ya, berarti tinggal berapa? 12, 13, 14. Kurang 3 lagi. Kenapa? Ya, kamu dengan menyelesaikan itu, memperbaikinya. Nah, nanti akan diakumulasi di akhir.
Luas nggak bisa diubah. Ya makanya segera diselesaikan. Jangan takut-takut tapi nggak diselesaikan. Nah kalau takut aja tapi nggak dieksekusi, nggak perlu nanti kirimkan ke saya aja. Nanti langsung saya periksa. Nggak perlu diupload di e-learning. Ya, e-learning nanti ya untuk UASnya. Di seperti itu. Untuk TISA saya rasa kan sudah nggak ada masalah ya, nggak ada problem ya karena sudah selesai. Ya. Hmm. Jadi diperbaiki yang ringkas, yang gagah. Ya. Jadi apa yang perlu dimunculkan itu dimunculkan. Kalau yang nggak perlu ya jangan. Jangan bertele-tele di biodata. Ya. Kalau bisa yang padat, kayak kamu membuat CV itu loh, CV pekerjaan. Tetapi cara penyampaiannya digunakan naratif. Ya. Kayak gitu aja. Jadi kalau dimasukkan di CV itu kalau misalnya kamu mau melamar pekerjaan, yang dimasukkan adalah elemen-elemen yang penting-penting saja kan. Ya. Bedanya ketika masuk di biodata di pengarang nanti, Waalaikumsalam, itu disampaikan dengan narasi kayak gitu. Ya. Seperti kamu membuat deskripsi di cerpen tapi bukan yang dialognya ya, tapi yang deskripsinya. Modelnya kan seperti itu. Nah, kalau yang kemarin itu kan ada sesuatu yang dilebih-lebihkan, menceritakan kesukaannya apa. Ya, kesukaannya ya sedikit saja gitu aja, tapi yang elegan. Nah, Afif sudah selesai merevisinya, ngasih proses. Gagasannya diubah atau hanya catatan kebahasaan saja yang diubah? Iya, itu mau diubah juga. Oke. Jadi jangan sampai nanti ketika mengubah semakin jauh ya. Jangan sampai lebih hati-hati karena kemarin itu sudah gagah. Cuma kamu menyelesaikan konfliknya yang kurang gagah. Ya, jadi kayak gitu. Ya, yang kalau kamu menulis CV untuk pekerjaan, apa yang kira-kira kamu masukkan? Lah, ya kan? Berarti sesuatu yang penting yang ingin ditonjolkan. Sehingga nanti kalau ngelamar pekerjaan, misalnya lamaran pekerjaan, kamu dipilih dari pelamar-pelamar yang lain. Nah, itu ketika masuk, apa yang ingin kamu tonjolkan untuk membranding diri kamu. Ya. Mengapa? Ya, ketika nanti itu bisa terbit menjadi buku, nah itu kan satu portofolio juga. Ya, kamu nanti kalau melamar pekerjaan kan bisa dimasukkan karya-karya itu bisa dimasukkan sebagai CV di situ. Ya, karya kreatif apa, kemudian karya ilmiah apa, pengalaman pernah menjuarai apa, kan gitu nanti di CV saat melamar ingin mengajar misalnya. Nah, semakin banyak portofolio itu kekaryaan kalian, kalian akan menjadi pertimbangan. Ya, ini yang bisa mengalahkan kalian, mengalahkan lulusan-lulusan universitas negeri di situ. Ya. Kalau universitas negeri itu tidak punya pengalaman, tidak melampirkan portofolio, sedangkan kalian dari universitas swasta melamarkan, melampirkan portofolio yang banyak dan pengalaman yang banyak. Yang dicari itu adalah yang punya pengalaman, nggak hanya punya ijazah dari universitas negeri. Ijazah itu hanya satu syarat. Selebihnya yang dipilih apa skill, ya. Jadi mungkin yang akan dipilih dulu mana yang lulusan UNESA atau lulusan UM yang mengajarkan kalau yang terbesar di Jawa Timur kan dua itu. Nah, dua itu biasanya memang diutamakan kalau ngajar di sekolah. Baru setelah itu melihat yang lain. Ya. Tetapi kalau dua itu ternyata dilihat loh, kok gak ada pengalaman atau portofolio, dia ditaruh. Nah, giliran nanti yang universitas swasta termasuk UNIM, ya kalau ada dilihat. Loh, ini kok banyak pengalamannya.
Nah, itu yang akhirnya membuat guru atau yang nanti wawancara itu penasaran. Akhirnya dipanggillah untuk seleksi wawancara dan micro teaching biasanya di situ. Karena ada keingintahuan lebih. Nah, akhirnya apa? Yang negeri itu lengser. Itu banyak kejadian laporan dari lulusan. Maksudnya yang sudah lulus, ya saya tanya yang sudah lulus. Dan beberapa anak masih komunikasi dengan saya. Kalau kamu kesulitan di bidang yang pernah saya ajar, silakan bertanya. Dan kerap kali saya bertemu mereka, mengantarkan muridnya ikut lomba dan saya yang juri. Itu sering sekali, ya seperti itu. Karena apa? Selain saya ngajar, saya juga praktisi. Makanya saya di prodi diminta khusus untuk sastra karena fokus saya memang di sana agar lebih maksimal. Kayak gitu. Jadi sampai sekarang ini ada yang masuk di SMA 1 Puri, tahu ya SMA 1 Puri itu kalau dia ingin muridnya itu lomba film, lomba apa, atau ikut lomba teater dan lain sebagainya, mereka bingung tanya saya atau minta saya dampingi. Tapi kalau bisa dihandle sendiri, dihandle sendiri. Kadang juga ke sini pinjem alat untuk pentas, ya, gitu. Jadi ketika punya masalah apa yang terkait pernah saya ajar atau bidang saya, silakan kontak. Jadi mahasiswa yang lulus, saya tidak menganggap lepas tangan. Saya lepas tangan. Kalau kamu butuh, kalian butuh, silakan hubungi saya. Selama saya bisa, saya akan bantu. Enggak, di situ nanti kalau memang ditunjuk misalnya, biasanya kan guru baru itu ditunjuk ya, menyelesaikan ini, ada event ini dipasrahi ini, dan saya minta jangan pernah ditolak. Itu adalah saranamu belajar. Kalau kamu nanti bingung, tanya saya bilang gitu, ya. Karena kalau untuk ngajar kan pasti sama, ya. Tapi biasanya untuk kegiatan kan ini mungkin hanya orang-orang yang dianggap kompeten yang dipasrai. Nggak mungkin kan ada guru baru tapi dia terlihat nggak kompeten terus dipasrai kegiatan kan nggak mungkin. Kan takut gagal kan. Nah, ketika dipasrai berarti kan kalian itu dipercaya. Nah, harus disambut. Ya. Bingung nanti urusan belakangan. Jadi gitu. Cara untuk membangun personal branding di tengah-tengah masyarakat. Ya. Misalnya Afif pulang, ya, di pas saya apa suruh mimpin tahlil ya udahlah kok gemeter-gemeter deh ya nggak apa-apa. Ya soal hafalnya kan hafal, gitu ya. Tapi memimpin di banyak orang kan belum. Iya kan kalau di pondok kan mungkin adik-adiknya yang lebih muda gitu kamu punya hegemoni karena sudah tua kan sudah senior jadi gak grogi. Nah, ketika pulang kampung, lah bapak-bapak, mbah-mbah gitu ya. Nah, ada grogi lah itu tapi kalau nggak dilawan, nggak diambil ya kesempatan itu mungkin juga nggak akan diberikan lagi. Jadi momentum-momentum seperti dalam lingkup apapun itu yang harus diambil, ya, termasuk di sekolah. Menulis kreatif itu salah satunya nanti membantu karir kalian. Apa? Karena selain mengajar, guru juga diminta untuk menyertakan karya-karya, termasuk karya ilmiah, kemudian karya kreatif, ada pelatihan-pelatihan, dan sebagainya. Itu untuk sertifikasinya nanti, ya. Kalau tanpa melampirkan itu sertifikasinya nggak turun, ya. Apa karena saya beberapa kali membantu para guru-guru. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau hanya melampirkan saya ngajarnya berapa jam, hanya itu saja kurang, belum bisa. Harus ada poin-poin yang lain. Nah nanti kebetulan nanti kan kalian ada di mata kuliah yang lain akan diajari menulis artikel ilmiah, ya. Nah itu nanti akan berguna ketika menjadi guru. Soft skill itu, ya, kalau sedang kuliah ada tugas ya, maka harus
Serius sih. Kalau ada output produk itu nanti akan berguna. Jangan asal kalau output produk ya. Itu nanti akan berguna. Termasuk misalnya kan ini nanti kalau di pembelajaran, ada mata kuliah pembelajaran, ya, ada diminta untuk buat media. Nah itu jangan asal, diperhatikan betul. Nah, karena biasanya yang saya temui ketika saya terjun ke sekolah, jarang, sudah mulai jarang, ya, guru menggunakan media ajar. Padahal saat kuliah kan diajari toh. Nah, nah, itu kan kayak gitu. Jadi yang berbasis produk harus fokus. Itu nanti jadi soft skill kalian. Ya, seperti itu. Sudah pernah ada mata kuliah yang outputnya jurnal? Karena kalian semester berapa? 4 ya. Sudah. Semester berapa? Sudah ada. Mata kuliah apa? Jurnal ilmiah? Iya. Cinta. Sudah publish. Oh, keren ya. Sudah punya berapa jurnal? Berarti. Ada 3? Lebih. Setiap mata kuliah ya. Sudah punya itunya. Akunnya. Akun Google Scholar. Jadi sudah apa belum? Kalau belum buatlah. Biar itu tulisan kalian itu terkumpul nanti. Sudah di-share. Iya, betul. Nah, kalau sudah ya berarti itu nanti jadi portofolio kalian. Ya. Kalau sertifikasi, kalau kalian sudah punya itu nanti itu bisa membantu. Sangat membantu banget. Kalian nggak mulai dari nol. Ya. Jadi itu dibukakan kalau belum dibukakan dulu. Kan sama seperti buka akun Facebook. Kalian masuk ke Google Scholar, ya, daftar dengan email kalian. Tapi email itu dimanapun nggak boleh lupa ya. Kalau nomor HP lupa gak masalah. Kalau email jangan sampai lupa ganti email, ganti email, ganti email. Portofolio kalian nanti nggak ada, nggak jelas. Di email itu upayakan jangan sampai lupa alamatnya sama passwordnya. Itu penting untuk karir, ya. Jadi buka Google Scholar, daftar, di situ diisi. Ada berapa tulisan punya Tisha sekarang? 2. Yang satu tentang apa? Bahasa, sastra pendidikan. Oh, satu pembelajaran, satu bahasa. Oke. Sudah menarik ya. Berarti ada 2 mata kuliah berarti ya. Itu terbit di Sinta dua-duanya. Sinta dua-duanya. Terus. Kartika dulu sudah masuk di sini semester 2 itu sudah? Berarti sudah punya jurnal juga. Oh, kelompokan itu. Satu kelompok berapa anak? 5. Jadi dibuatkan rumahnya juga buat Kartika. Kartika nanti pengen ngajar apa enggak? Atau jadi ibu rumah tangga aja mengajar anak-anaknya? Loh, itu enggak, itu bagus, maksudnya itu bagus. Ya, jangan berpikir nanti saya habis kuliah harus ngajar itu enggak juga. Kalau bisa dua-dua, itu lebih bagus. Ya, jadi apa yang diperoleh itu untuk ngajar anaknya itu sudah baik, Bapak. Kenapa? Yang berpendidikan cara mengajar itu pasti mendidik dan mengasuh anaknya berbeda. Jadi jangan berkecil hati. Oke, kalian kalau mengajar ya nggak apa-apa itu lebih bagus lagi. Kan betul. Ya. Ada yang dikonsultasikan silakan.
Hari ini sampai pertemuan ke-14, topiknya itu hanya konsultasi karya. Sampai mati. Jadi kalau dialognya selesai, maka titik. Kalau dialognya berlanjut, maka koma. Iya, makanya untuk akhir berarti harus ditandai dengan titik. Jadi misalnya ada jeda saat dialog. Ya. Aku nanti menunggumu di taman. Setelah itu, koma, karena akan ada lanjutan. Ya. Dia kemudian menutup teleponnya, setelah itu membalas via chat. Nah kan, walaupun via chat, itu kan tetap dialog. Aku nanti pakai motor warna merah. Lanjutannya, baru titik. Jadi, ada dua dialog, tetapi nanti disela dengan deskripsi, ya, dilanjut lagi. Nah, baru titik. Yang pertama tadi koma. Tapi kalau dialog itu berakhir, ya titik. Ya. Tapi kalau ada dua dialog di dalam satu momen itu yang dijadikan satu paragraf, ya, maka yang depan koma, baru huruf yang kedua, dialog yang selanjutnya itu huruf kecil. Yang kapital hanya dialog yang pertama. Cara penulisannya huruf. Huruf kapital hanya di awal dialog. Kalau yang lanjutan nanti menggunakan huruf kecil. Ya. Dialog terus Hmm. Ya, selama itu yang berbicara satu tokoh, ya, itu yang selanjutnya menggunakan huruf kecil. Ya, selanjutnya menggunakan huruf kecil kalau satu tokoh. Tapi kalau beda tokoh, dia harus beda paragraf kan? Ya, walaupun hanya satu baris. Itu urusan dengan dialog. Nah, kalau deskripsi itu sama dengan tulisan paragraf pada umumnya. Ya. Nah, kalau dialog di situ ya punya perbedaan di situ. Ada lagi apa yang mau ditanyakan, didiskusikan kita? Biasanya kan kalimat ini itu lepas satu kundi itu ketika mau jadi kembali ke kundi kan itu kan bingungnya yang koma itu. Jadi rasakan ya kalau feeling kebahasanya belum ada, maksudnya belum banyak, belum kuat, ya dengan nafas kalian. Tapi kalau nanti dikira nafasnya itu saya sudah ambil membaca, itu ternyata sudah terengah-engah ya jadi koma. Itu cara belajarnya biasanya pas, biasanya. Ya tapi itu feeling ya, bukan ilmu bahasa ya. Jadi kalau ilmu bahasa itu kan yang memisahkan itu kan anak kalimat dan induk kalimat, ya. Kemudian kata yang setingkatan tetapi berbeda. Meja ini satu tingkatan ya, kata benda satu tingkatan di dalam ruangan ini. Meja, kursi, misalnya, laptop, papan tulis, itu ya kata benda satu tingkatan. Dipisah dengan koma. Ya. Atau aktivitas-aktivitas. Makan, minum, yang nanti diposisikan senada itu pakai tanda koma. Selebihnya adalah anak kalimat dan induk kalimat. Untuk penulisan kalimat majemuk. Nah, itu hadirnya koma di sana. Terus kalau ya di dalam dialog ada nama sapaan ya itu menggunakan huruf kapital. Dalam dialog ya. Dalam dialog walaupun nggak pakai nama. Ayah mau kemana? Kata ayah ini sapaan. Ya. Maka menggunakan huruf kapital. Tunggu dulu bang.
Bank ini abang, ya, penggalan dari kata abang, maka B ini kapital. Seperti itu. Sapaan secara langsung walaupun tidak mengikuti nama. Kalau di dalam penulisan secara umum, ya di deskripsinya, kata bank itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kalau tidak ada nama, hanya Bank Anton, baru B-nya kapital. Ini kalau di dialog. Makanya di dalam dialog itu ada ilmu kebahasaan khusus. Karena apa? Di dalam dialog itu adalah bahasa lisan yang ditulis. Ya, dialog yang ditulis itu adalah bahasa lisan kan sebenarnya. Nah, tetapi karena ini karyanya berupa cerpen ataupun novel misalnya, nah maka itu menggunakan kaidah penulisan yang mengikuti aturan penuturan. Gitu ya. Jadi intonasi, ketika ada intonasi berarti kan tanda seru. Ya. Ketika ingin bertanya sesuatu, ya ada tanda tanya. Tapi kalau lisan, kamu sudah makan. Nah, kan kalimatannya kan nggak perlu dalam penuturan, tanda tanya kan nggak perlu. Nada, ya kan? Kamu sudah makan. Nah, kan kalau lisan kan nggak perlu tanda tanya. Tapi untuk menunjukkan itu kalimatannya, berarti kan perlu tanda tanya. Tutup pintunya. Ya. Perintah, nada. Nada perintah itu kalau ditulis harus menggunakan tanda seru. Nah, itu loh. Ada kaidah-kaidah tuturan ketika kita menuliskan tulisan yang dialog atau ujaran tokoh seperti itu. Pak, kok banyak sekali, pelan-pelan sambil nulis sambil dipraktekkan nanti tahu sendiri. Kalau kalian sering membaca nanti perlahan-lahan ilmu kebahasaan itu terserap tanpa harus bersusah-susah menghafal. Jadi cara yang baik ya membaca kemudian dipraktekkan dalam nulis, membaca dipraktekkan dalam nulis. Satu. Pak, manfaatnya apa? Membaca novel nggak ada relevansinya buat kehidupan saya. Ya, nggak ada relevansinya. Tunggu dulu. Novel itu buah pikiran, ya, memikirkan manusia dan cara dia menghadapi hidup. Ya, dari situ saja kita dapat intisari atau hikmah kalau kita mau memikirkannya. Itu dalam Al-Quran kan disebutkan segala sesuatu menjadi bermanfaat kalau manusianya mau memikirkan. Kalau kamu dapat musibah, kalian dapat musibah, ya, mengeluh saja, selesai itu hanya musibah. Tapi kalau kalian dapat musibah, kamu jatuh, tapi kamu memikirkannya, kenapa saya kok jatuh? Apa yang membuat saya tadi jatuh? Oh, ternyata karena saya buru-buru. Sehingga saat menyeberang saya tidak tengok kiri kanan. Berarti buru-buru itu tidak baik. Ini menjadi bentuk ujian agar kamu nanti lebih berhati-hati lagi. Ada manfaat di situ dari pengalaman dari musibah. Tapi kalau nggak dipikirkan, ya cukup jadi musibah saja. Kalian tidak dapat apa-apa selain rasa sakit, selain penderitaan. Tapi kalau kalian memikirkannya, nah ini akan menjadi, ya, kalian punya manfaat dari masalah itu yang membuat kalian bisa derajatnya lebih tinggi. Jadi kayak itu. Kalau misalnya kita bertanya, Pak, Bu, ya, ini kita pertanyaan yang terkait dengan relevansi kehidupan. Kenapa masih ada calon guru? Kenapa masih ada calon dosen? Wong gajinya aja kadang 150, ada yang 300. Kenapa masih ada? Kenapa nggak milih yang gajinya besar ke bank, ke pabrik, kemana, yang gajinya UMR bahkan lebih? Ketika ada pertanyaan itu, kenapa? Sudah tahu gajinya kecil, tapi kok masih banyak yang ingin? Ya kan, termasuk kalian, ya kan?
masuk atau kalian salah jurusan ya kita nggak tahu ya. Tapi kan ada, selalu ada tuh. Padahal realita gaji guru yang masih proses loh ya, nggak selamanya 300, tenang aja ya. Itu proses, ketika masih proses 300. Ya kan gitu. Tapi kalau nanti sudah sertifikasi, walaupun belum negeri ya, itu nanti ada tunjangan berdasarkan volumennya. Ya, mulai saat tambahan 400.000. Ya, kalau guru terendah nanti tambahan 400.000, nanti sampai 1,5. Ya, semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Sayangnya per 3 bulan. Ya, kenapa masih banyak? Pertanyaannya kan gitu. Seseorang yang hidupnya prihatin, ya kalau di dalam Islam itu kan berarti dia tirakat. Gitu toh? Ya kalau dalam Islam ya. Orang yang ahli tirakat nanti akan menemukan atau menuai hasilnya. Berarti kalau misalnya nanti kalian menjadi calon guru dan gajinya 300, berarti kalian kan tirakat. Bagaimana uang 300 ini bisa sampai lagi bulan depan? Akhirnya kalian memanajemen keuangan. Uang masuk, uang keluar. Orang kaya itu bukan dari berdasarkan pendapatannya, tapi pandai mengelola keuangannya. Ada orang yang gajinya gede, juga gitu-gitu aja. Tapi coba kalian lihat guru-guru kalian dulu, misalnya kalian dulu SMP atau SD, ya. Kalau SD mungkin ada yang dekat, ada yang tetangga ya, bisa ngamati ya. Dulu jalan kaki, mudah punya motor, sekarang loh, kok punya mobil, misalnya. Itu banyak. Kalau saya melihat guru-guru saya dulu, waktu saya sekolah, mereka pakai motornya ya, motor yang jadul-jadul itu. Tapi ketika saya berkunjung, misalnya ada kebutuhan apa, atau saya tiba-tiba diundang untuk ngisi materi ke sekolah tersebut, guru-guru saya sudah pakai mobil semua. Ya, ya kenapa manajemen itu tadi loh, tirakat. Setelah saya pikir-pikirkan, oh iya ya, karena gajinya segitu kan berlatih ngatur keuangan. Nanti kalau uangnya dapat lagi, ini sudah terlatih, nggak goyang. Misalnya tunjangan itu cair 6 juta per 3 bulan. Uang 6 juta ini nggak akan habis. Biasanya 300.000 kok. Masa langsung dihabiskan 6 juta? Itu ditabung kan uangnya. Rata-rata begitu. Tetapi orang buruh pabrik, temenmu misalnya, dulu lulus SMA langsung kerja di pabrik, gajinya kan sudah 5 juta, 7 juta. Ketika kamu berjajar dengan dia sekarang, dia juga gitu-gitu aja. Ya, mungkin gitu-gitu aja. Misalnya motornya bagus, belum tahu itu, belum tentu itu hasil kerjanya dia biasa. Jadi itu diberikan orang tuanya. Kan gitu. Tapi yang jelas terbeda adalah aktivitas hedonnya. Misalnya kamu merokok, dia merokok. Kamu merokok ala kadarnya. Dan dia rokoknya kalau nggak enak nggak mau. Bedanya di situ. Konsumtif. Iya kan? Makanya kok masih banyak yang mau. Nah, di situ. Ada orang yang memang punya fitrah ingin mengajar, ya, ingin belajar. Nggak selamanya menjadi guru itu ingin mengajar. Ada yang ingin belajar. Seperti saya, ini ingin belajar. Kenapa basic saya seniman, ya, penuh dengan kebebasan, yang sebebas-bebasnya. Saya masuk ke dunia pendidikan, berarti untuk belajar memperbaiki diri, pelan, 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 pelan. Kalau dalam pepatahnya kan, kumpul dengan minyak wangi, ikut wangi, itu kan. Kalau kumpul dengan api, bermain api ya kena api kan gitu, Bang. Nah, ketika saya di circle yang baik, otomatis saya kan masuk ke wilayah yang baik. Jadi pekerjaan yang dipilih itu nanti berdampak pada diri sendiri.
sejelek-jeleknya di sekolah, ya, itu masih baik, iya kan? Karena di situ tempat belajar. Ketika dibandingkan baik mana, mudaratnya besar mana, misalnya masuk ke politik sama masuk ke dunia pendidikan, itu sudah jelas, ya. Iya kan? Tapi di situ banyak uangnya. Itu kan, itu yang membuat orang tergoda kan, duniawi. Padahal ketika nanti kita mati kan nggak dibawa sekaya apapun kan. Kalian pernah tahu tetangga kalian meninggal yang punya alpat-alpatnya dikubur juga? Enggak kan? Ya, nggak dibawa mati kan. Jadi kalau bisa sarana dunia itu untuk memperbaiki akhirat. Itu yang berarti gimana Pak ya? Saya harus kaya untuk bisa bersedekah untuk membangun masyarakat yang lebih baik, untuk membangun agama yang lebih baik, untuk membangun negara yang lebih baik. Jadi gitu. Tuntunan kita Rasulullah orang kaya, orang kaya, saudagar besar. Tapi untuk dirinya beliau mengatakan saya miskin. Itu loh. Yang harus kita tiru. Kebanyakan yang di sekitar kita kaya ya sudah nggak mau merasa miskin kan. Harus disembah karena sudah kaya. Kan gitu toh realitanya kita ini. Padahal panutan kita enggak. Ya, di situ kita harus belajar. Hanya seperti itu. Silakan ada yang mau didiskusikan lagi. Ini santai aja. Jadi tiga pertemuan belakangannya ini santai. Kalau kalian tidak ingin bertanya atau konsultasi, ya berarti saya anggap mampu menyelesaikan tugasnya. Tugasnya bukan itu. Ya, nanti akan saya pasrahkan kembali kalau proses itu selesai. Ya, itu mau dicetak, silakan. Enggak, silakan. Karena nanti uasnya kan berupa video menceritakan proses menulis kalian, bukan buku. Kalau kalian ingin punya portofolio, ya urus terbitkan. Kalau cukup untuk belajar itu saja, dan setelah itu hilang atau lupa, nggak ada bentuknya, seperti tugas-tugas yang lain misalnya, ya sudah nggak apa-apa. Itu kan pilihan kalian. Nanti saya pasrahkan kalian. Mau jadikan buku, oke? Ya, itu nanti fungsinya kan itu kalian cetak juga untuk kalian sendiri. Ya, yang bawa kalian sendiri, gitu kan? Seperti kemarin tuh masa kalian nggak nyetak yang ada tugas buku? Nyetak nggak? Punya arsip nggak kalian? Paling nanti ke dosennya kan juga cuma satu. Nanti diminta ke jurusan atau ke perpus satu, gitu kan? Nggak banyak. Itu nanti yang mendapat ketika dicetak itu yang mendapat manfaat kan kalian sendiri. Ya sekarang sih kayaknya nggak ada manfaat. Apalagi kalian nggak tertarik dengan buku gitu ya. Nggak nampak sekali manfaatnya. Tapi ketika nanti ya tiba-tiba kalian punya, loh ini ada tulisannya ayah, kok ada tulisannya mama. Saat ada pertanyaan itu dari anak kalian, itu nggak bisa digambarkan dengan sesuatu. Itu yang nggak bisa. Minimal misalnya nggak mau jadi apa-apa ya. Kebetulan nanti anaknya lihat ada buku loh. Kok ini ada nama ayah, kok ini ada namanya mama. Nah, ada perkataan begitu sesederhana itu. Happy-nya nggak ketulung. Kalian nggak merasakan sekarang, boleh. Apa sih manfaatnya buku? Nggak penting kayak. Ini nggak sekarang, nanti. Itu sama dengan dokumentasi. Dokumentasi itu penting, tapi semua mengabaikan.
Terus kira disambutkan lain-lain. Makin balik-balik nanti tahun ini. Nah, bulan kalau ini terus ditemu hari-hari. Ayo, jadi kan yang kayak kan guys. Itu ada sampai isu di lama. Jadi itu perkara yang saya kedua itu hal yang kembali juga yang aku Bukan teman di pondok gitu kan. Belum orang yang spesial yang menyatakan gitu. Bayangkan kalau itu orang yang spesial yang menyatakan gitu. Di situ itu momentum yang nggak bisa digantikan dengan apapun gitu loh. Ya, kamu punya foto masa kecil, ya, misalnya. Kamu lihat sekarang, itu dahsyat. Seandainya nggak ada foto itu, kamu nggak punya memori itu. Kamu punya, oh ya Allah, mungkin ya. Saya foto aja, tapi itu kan dokumentasi kerap kali diabaikan. Nah, tugas-tugas kuliah ini kalau kamu yang kira-kira mana yang bisa menjadi dokumentasi atau portofolio saya, catat. Hmm. Jadi perlu dicatat. Kalian buat CV sendiri, nama kalian gitu, kemudian ditulis biar nggak lupa. Ya, itu. Walaupun nanti kalau yang artikel ada di Google Scholar itu tetap dicatat di portofolio. Ya. Nanti kalau kalian tiba-tiba menjadi apa, ya, diminta CV, sudah punya. Gak mencari apa ya yang perlu saya isi. Aku sudah. Wih, hah? Bisa. Itu portofolio. Nggak semua orang loh bisa nulis semua. Ya, nggak semua orang. Kalau kalian bisa, dia itu diabadikan. Kan gitu. Kayak gitu. Tugas-tugas kuliah yang pernah nulis-nulis makalah, bisa nggak ini saya tata jadi artikel? Oh bisa saya kirim. Itu untuk dirimu sendiri, walaupun nggak untuk dia. Poinnya. Nanti kalau sudah terbiasa kayak gitu, ada ya pembiayaan penulisan artikel yang selama ini yang ngambil hanya guru dan dosen. Siswa dan mahasiswa biasanya nggak ada itu. Padahal itu untuk yang mau nulis artikel sampai 20 juta loh. Pembiayaan untuk publikasi. Ya. Jadi apa yang kalian lakukan misal kalian memperjuangkan menulis artikel atau menulis karya kreatif itu juga ada perlombaan-perlombaan banyak bisa diperjuangkan gitu. Ada lagi silakan kita ngobrol-ngobrol santai, diskusi-diskusi santai. Kalau memang nggak ada yang ingin disampaikan ya mungkin saya akhiri. Kalau ada lagi silakan tentang kuliahnya apa yang sudah dilakukan selama ini. Pak gimana sih agar kuliah saya itu efektif? Nah ini jarang biasanya pulang pergi semuanya itu kayak aktivitas ya bisa ditugas ya selesai. Kalau bisa jangan. Portofolio itu untuk bangunlah personal branding kalian. 4 tahun ya, bangun personal branding. Sekarang misalnya kalau ada yang belum terlewat 2 tahun kan, tinggal 2 tahun. 2 tahun masih cukup membangun personal branding. Kalian ingin dilihat ahli apa? Ingin dilihat menonjol di bidang apa? Ya, aktivitas saat kuliah itu bangun, dicatat, punya media sosial ya diunggah di sana. Bisa. Nanti maksudnya apa sih? Fungsinya untuk apa? Kalau lulus, nggak teker-teker, nggak bingung, dan di kerjaan ke sana kemari. Kalau portofolio kalian personal branding itu semester 6 itu sudah terbang. Belum lulus sudah diminta, minta.
minta bantu ini, minta ngajar ini, minta itu, minta ini. Tapi dalam konteks belajar jangan melihat uangnya dulu, jangan mengumpulkan pengalaman. Pokok nek wis kalian ahli, kalian nggak perlu ngomong, orang itu sudah menghargai sendiri. Nah, gitu ya. Jadi dicatat semuanya yang karya-karya tugas-tugas kuliah yang mungkin jadi portofolio yang sudah dipublish ya. Jangan artikel belum dipublish jadikan portofolio, jangan. Nah, yang sudah dipublish, maksudnya sudah dipublish kan berarti sudah diakui ya dari Zona. Nggak penting itu Sinta atau enggak Sinta. Ya, ini Zona. Nah itu internasional itu nggak penting. Namanya portofolio itu nanti penting dan tidak penting yang menilai adalah orang yang mereview CV kalian itu. Loh, ini ada jurnal internasional. Oh ini ada Sinta satu. Oh berarti dia ahli dalam menulis jurnal. Nanti yang mereview, misalnya yang mereview siapa? Yang nanti akan kalian lamari pekerjaan. Nah, itu tugas mereka. Tugas kalian mengumpulkan, membangun personal branding. Sudah lancar berbicara, latihannya dalam 4 tahun. Berbicara, itu kemampuan berbahasa loh. Menulis juga kemampuan berbahasa. Ya, berbicara, ya, membaca, menyimak. Menguasai ini, misalnya nggak aneh-aneh kok 4 ini sudah banyak. Dalam kehidupan, biasanya orang seneng ngomong tapi gak seneng ngerungokno. Kalian menjadi penyimak atau pendengar yang baik. Itu bagus. Al-Quran sudah menyatakan itu. Menyatakan tentang bagaimana. Itu kan diam, dalam diam. Tidak berdebat, tidak apa berdiam. Diam, menyimak, walaupun mengatakan orang mengatakan kamu nggak becus, tapi kamu padahal ahli di sana. Tapi hanya menyimak saja tanpa itu. Nah, itu kan kemampuan yang disebutkan Al-Quran. Banyak sekali. Ya. Jurusan kalian ketika dibawa ke kehidupan sangat maslahat. Tapi mau nggak menerapkannya dalam kehidupan? Gue tahu gue rapi kan dari MC ya kawan. Gak apa-apa ngejar-ngejar itu nggak apa-apa itu pengalaman. Ya. Biasanya kalau ditoleh-toleh biasanya belum disusun ya. Siapa ya? Ah, bisa aja kuliah dia mahasiswa. Jangan pernah menolak. Siap, katakan saya. Urusan jelek nanti belakangan. Yang penting kamu berani dulu, belajar dulu. Nah, sekali mau besok tetangganya agak jauh, oh bisa. Nanti. Akhirnya satu kampung kalau mau MC bisa. Master of Ceremony atau MC, ya, profesional. Kalian tahu berapa? Profesional. Bekal ngomong dong loh ini. Bondo abab jari wong Jawa. Ada yang puluhan juta. Event-event besar. Apakah mereka langsung besar? Ya enggak. Dari kecil dulu. Ya. Kalau kamu ditawari dan nggak mau, ya nggak ada kesempatan itu kan. Si pas minta apa kilo A, takut ngejar pastilah. Kalau kamu nggak mau, kapan? Nggak ada kesempatan lagi. Terus kalau mau misalnya dan kamu sudah sering keluar masuk teror, nge-MC, ya, lalu dunia pertaropan saja, MC 500.000 loh. Sekarang, ya, bahasa Indonesia aja itu loh. Kalau kalian bisa bahasa Jawa lebih mahal lagi.
Pranoto Adicoro itu lebih mahal lagi. MC keterampilan berbicara. Nah, masalahnya kalian mau nggak menerapkan di kehidupan sehari-hari yang real? Kalau kalian ada kesempatan nggak mau menyambut ya nggak datang. Kayak gitu. Saya sering kadang luar kota diundang MC nikahan teropan itu. Cuman kalau saya diundang yang sampai luar kota bahasa Jawa. Pranoto Adicoro. Ya saya siapkan baju Jawa ada Jawa. Datang paling akhir, pulang paling berkati podo, amplopil wae akeh. Nek sing rias dari pagi berjam-jam. Nek Pranoto Adicoro tekone paling keri, ya, pulangnya paling dulu. Fotografer masih motret-motret, saya selesai makan pulang sudah. Ya. Itu kalau kalian mulai dari sekarang, itu menjadi tambahan-tambahan kalau kalian mengajar, jadi nggak bakalan sambat gaji 300. Oh, ada wayai teropan MC. Oh, wayai Kemis Kliwon ahli. Di tahlil kadang di kampung itu diselipkan ada amplop. 20.000, 30.000. Itu keutamaannya orang berilmu. Orang kerja pabrik mungkin nggak disuruh mimpin tahlil. Jadi potensinya ada tapi kecil sekali. Ya. Kecuali buruh pabrik tapi dia oh dulu santri lah. Kan santrinya kan yang dilihat bukan buruh pabriknya. Tapi kalau guru misalnya, nah pasti itu. Oh itu Pak Guru suruh mimpin tahlil. Oh Pak Guru suruh kori. Ilmu itu membawa sesuatu dunia. Nah, orang berilmu. Belajar ya mulai sekarang. Jangan berkata tidak. Ya, grogi pasti. Ya. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan minggu depan dan ini adalah kelas yang paling memprihatinkan. Ya, hanya 3 anak yang datang ternyata lebih nyaman kuliah online berarti ya. Saya tidak ada masalah kuliah online atau kuliah offline, tidak ada masalah. Yang penting niat belajarnya itu yang penting. Karena bagi saya sudah menerapkan online dan offline memang yang penting niat. Dapatnya sama, insya Allah sama. Ya. Saya banyak belajar online secara otodidak. Saya kan tipe pembelajar. Sekarang saya sedang menekuni dunia otomotif. Saya nggak pernah sekolah otomotif, nggak pernah kuliah otomotif, dan saya berhasil. Maksudnya dikatakan berhasil itu bisa menyelesaikan permasalahan di dunia otomotif. Belajarnya online. Dari mana? Ya, dari TikTok, dari YouTube, dari skripsi, dari artikel ilmiah. Itu saya baca, saya terapkan, saya baca. Sehingga sejak 2 bulan yang lalu, motor dan mobil saya nggak pernah saya bawa ke bengkel. Karena saya ingin mempelajari, bukan berarti ngapain sih susah-susah, enggak, saya senang, saya ingin belajar. Di situ. Yang penting niatnya. Luring atau daring nggak ada masalah. Tapi kalau melihat realita ini berarti suka daring. Iya, bener ya? Suka daring. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti siapa Aulia ya yang biasa menghubungi saya itu ya. Aurelia, iya. Oh, kalau Aulia kamu. Oke, mungkin itu saja. Saya tunggu perkembangannya di pertemuan selanjutnya, pertemuan 12, 13, dan 14. Setelah itu kita akan UAS. Ya, UAS itu menceritakan apa, bagaimana proses kalian menulis. Ya, kayak gitu. Saya ingin mengkhidmati
Bagaimana sih? Oh, saya dulu nggak serius, tiba-tiba sekarang menjadi serius. Ternyata tugas ini nggak serius aja selesai. Ya, saya ingin mempelajari fenomena-fenomena itu. Kadang membaca tugas kalian, saya punya tulisan baru. Ya, gitu. Karena saya penulis, saya banyak dapat penghasilan dari menulis. Kadang dari menulis itu saya dapat tiket jalan-jalan. Banyak. Ya. Maksudnya itu aktivitas misalnya jadi ibu rumah tangga nanti bisa nulis. Ya, menjadi profesional, menjadi guru, menjadi dosen tetap bisa nulis soft skill karena soft skill gak butuh waktu khusus ya jadi kayak gitu saya tunggu minggu depan perkembangan progresnya pada yang lain ya disampaikan yang hadir ini ya dimotivasi yang lain saya bukan tipikal kalau tugas nggak selesai saya akan marah-marah nggak tipikal kayak gitu ya mungkin ya sesekali aja. Yang namanya manusia ya, marah kan wajar ya. Ada nafsu di dalam diri kita itu kan marah berarti wajar. Tapi jangan kalau ada masalah itu jangan menghindar, saya nggak suka. Tugas nggak selesai waktunya kuliah nggak berani masuk itu kan berarti menghindari masalah. Sudah melakukan kesalahan, nggak mau tanggung jawab, kan? Nggak masuk pilihannya. Iya kan? Nah itu berarti dalam kuliah saja belajar menjadi orang yang nggak bertanggung jawab. Nanti kalau lulus jadi apa? Itu loh proses yang penting. Ya, kalau saya dulu melakukan kesalahan dari kecil saya nggak takut dihukum. Iya saya salah. Teman-teman saya pada lari. Ya enggak, diam aja di situ. Dulu ketika ingat masih di pondok gitu kayak Afif gini, ya kan nggak boleh merokok waktu masih sekolah pondok. Ketahuan Ustadz. Teman-teman pada lari, saya diam aja di situ saya matikan rokok saya. Merokok. Gitu. Ya kan saya merokok. Masa lari dari tanggung jawab? Teman-teman saya lari, tapi saya enggak. Saya memang iya, ya dihukum ya saya. Wong saya memang melanggar aturan. Nah, itu cara menjadi sosok yang bertanggung jawab. Jangan lari dari masalah. Kalau memang itu kamu lakukan, ya kamu harus siap konsekuensinya. Ya, jadi kayak gitu. Hanya sejak di pondok, sejak di mana saya dipandang. Makanya dipandang itu walaupun dari santri ya. Ini nakal tapi bukan pembangkang. Wis nakal pembangkang. Ya, ini kan double-double tuh. Nah, saya tipikal nakal tapi bukan pembangkang. Jadi kayak gitu. Apapun hadapi. Kalau memang nggak ngerjakan tugas, nggak apa di bidang di apapun ya, jangan lari. Ya. Kalau memang perlu dengan tangisan, kalian harus menangis di situ dimarahi karena takut, nggak apa-apa. Mental kalian akan terbangun. Ya. Oh ya Allah gini ya, ternyata nggak enak. Ternyata salah itu nggak enak. Oh, ternyata nggak ngerjakan tugas itu nggak enak. Oh ternyata dimarahi itu nggak enak. Itu membangun mental. Jangan lari. Ya. Orang yang selalu lari akhirnya mengidap penyakit yang namanya anxiety, kecemasan. Oh, sakit itu butuh biaya. Tapi kamu harus hadapi. Oke? Itu saja pesan saya. Semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.